Baik saudara, senang sekali saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa untuk membahas isu hangat dan menarik yang diangkat harian Serambi Indonesia di dalam headline-nya. Dan isu hari ini, headline Serambi Indonesia mengangkat mengenai sungai dan jalan renggut 4 nyawa. Lantas kemudian mengapa kemudian informasi ini kita angkat menjadi headline pada hari ini? Langsung saja kita berbincangkan hal ini bersama dengan Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bung Bukhari. Sore Nana. Baik Bung Bukhari, langsung saja mungkin mengapa kemudian informasi ini kita anggap penting dan kita pilih menjadi headline untuk hari ini? Iya, ini lebih kepada untuk mengingatkan masyarakat yang sering mandi-mandi di laut, kemudian juga yang melakukan aktivitas di hari Minggu atau hari Sabtu, karena hampir setiap minggu ada saja korban jiwa yang sia-sia ya, yang seperti ini. Itu hampir setiap minggu ada. Terutama seperti di Lampu, di Ujung Bate, kemudian di Sabang, dan di beberapa tempat. Padahal sudah diingatkan untuk tidak mandi di laut pada saat-saat yang tidak menguntungkan. Tetapi mereka juga melakukan hal yang seperti ini dengan harapan ini betul-betul menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berlebihan pada hari Minggu. Saya kira sana dari sini. Tapi kemudian di sini ada sungai dan jalan, ada dua lokasi sebenarnya yang berbeda. Kenapa kemudian kita menggabungkan dalam satu informasi? Iya, karena dua-dua itu kan kecelakaan ya. Kecelakaan yang coba bayangkan Nana, misalnya ketika berangkat dari rumah mereka dalam kondisi sehat, kemudian tiba-tiba terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan. Kemudian juga yang mandi di sungai atau di laut, ya ini tentu sangat berat bagi keluarga untuk menerima musibah yang seperti ini. Beda halnya orang meninggal misalnya sudah di rumah sakit sebulan atau berapa, itu kan mungkin lebih siap keluarganya. Tapi ini yang membuat keluarga menjadi histeris ketika menerima mengetahui keluarganya sudah tidak bernyawa. Ini yang lebih kesana. Lebih untuk mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih waspada saat berlibur seperti itu. Iya. Tapi kemudian bagaimana kronologis dari masing-masing kejadian ini Bung sendiri? Iya, itu kan ada musibah di jalan ya. Kemudian kita tidak terlalu ke sana mungkin ke kronologi, tapi lebih kepada mengapa mereka masih melakukan aktivitas yang seperti itu. Misalnya di jalan ketabrak, mungkin tidak hati-hati dan sebagainya. Kemudian di sungai mandi yang mungkin daerah-daerah yang sudah dilarang tidak boleh mandi. Kemudian mereka juga ikut terjun ke sungai misalnya, atau juga ke laut. Atau daerah-daerah yang memang sebelumnya sudah ada kejadian di lokasi itu, tetapi masyarakat sepertinya tidak mau peduli dengan keadaan yang seperti atau ini. Mungkin terlupakan seperti itu karena sudah sangat lama mungkin kejadian sebelum-sebelumnya kemudian terlupakan hingga terulang kembali, seperti apa Bung? Iya, bisa saja kalau di sungai ya, tapi kalau misalkan di laut kan, di Lampu kan hampir setiap minggu ada peristiwa Nana. Atau 2 minggu sekali ada saja, terutama orang-orang asing, orang bule. Kemudian rata-rata memang orang yang tidak tinggal di sana. Mereka misalnya mahasiswa, kemudian juga pelajar yang mungkin tidak begitu paham terhadap kondisi lapangan yang ada di sana, sehingga mereka misalnya mandi terlalu jauh ke laut ya, sehingga mengabaikan hal-hal yang mungkin membahayakan dirinya sendiri. Juga di jalan raya, hari Minggu kan biasa, hari Sabtu Minggu biasa aktivitas jalan lebih padat, jadi mereka selalu tidak hati-hati. Saya kira ini lebih ke sana, memberi warning kepada mereka karena terus berulang setiap saat. Saya kira. Bagaimana redaksi melihat tingkah ataupun mungkin pola perilaku masyarakat terkait dengan berlalu lintas, Bung? Terkait juga mungkin karena banyak sekali kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Iya, itu memang terutama sepeda motor yang ugal-ugalan. Ini yang kesadaran berlalu lintas ini masih sangat rendah. Karena mereka mungkin ingin cepat-cepat sampai, padahal kan orang lain juga menggunakan jalan yang sama, standar mereka tidak ngebut, tapi ada saja kalau mereka berhati-hati, artinya tidak mencuri, tidak mendahului lampu merah misalnya, saya kira
tidak akan terjadi hal yang seperti itu, kecuali mungkin di tikungan yang lain ya. Tapi ini yang sangat kita sayangkan, ini apa namanya, meninggal sia-sia di jalan karena memang akibat tidak hati-hati, saya kira. Baik, mungkin kita kembali lagi kepada kecelakaan yang terjadi di sungai. Ini kan kegiatan siswa dari MSN Model Melabuh yang melakukan pramuka ya, melakukan pramuka di pinggir sungai. Bagaimana kemudian pengawasan dari pihak pengawasnya sendiri untuk kegiatan pramuka ini? Iya, inilah yang kita juga sesalkan ya. Semestinya ya panitia di sana juga memberi informasi yang lebih hati-hati ya kepada siswa agar tidak mandi yang seperti itu. Memang yang di sungai agak lebih jarang, peristiwa yang seperti itu, tapi yang paling sering di laut. Saya kira sama aja peristiwanya, Nana. Karena ini kan musibah ya, artinya yang di tempat-tempat rekreasi umumnya, apakah itu di sungai, apakah itu di laut atau di danau atau di banyak, selalu saja ada korban yang seperti itu. Baik, apa pesan yang ingin disampaikan pihak redaksi melalui informasi yang kita tampilkan pada headline hari ini, Bung? Iya, kita inginkan akan kalau ada misalnya peringatan yang dibuat oleh pemerintah setempat, misalnya tidak dilarang mandi di sini atau sebetulnya itu betul-betul dipatuhi. Karena kan di Lunga sendiri, di Lampu kadang-kadang tanda-tanda larangan itu dicabut oleh orang yang ada di sekitar. Ini yang sungguh membahayakan, saya kira, bagi pengunjung ya pada hari Minggu. Bagaimana untuk pengendara di jalanan seperti itu, Bung? Pesan apa yang ingin kita sampaikan? Iya, kalau di jalan ya harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas, saya kira. Termasuk kalau di jalan itu kan ada misalnya kecepatan maksimum yang sudah ditulis oleh pihak dinas perhubungan misalnya, itu juga harus ditaati. Kebiasaan bonceng 3 juga dihindari. Betul, ya, Bung? Iya, ini kan mengganggu keseimbangan ya. Ya, saya kira ini kalau memang kita taat kepada peraturan, saya kira insya Allah selamat itu. Baik, Bung Bukhari, fokus liputan kita ke depannya seperti apa? Ya, hari ini kita tetap juga melihat kegiatan politik ya, termasuk di KIP juga hari ini kita pantau. Rencana juga kita akan melihat perkembangan di Bener Meriah, itu soal geranan yang dari Istri Muda kemarin juga kita akan coba lihat kembali. Masih terus diikuti informasi mengenai hal itu. Baik, terima kasih Bung Bukhari untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Kembali ke studio.